antara ibadah dan harta yang barakah itu tidak bisa dipisahkan. Jangan kita salah menilai ataupun langsung memvonis kalau ada orang siang malam banting tulang, kerja keringatan, tidak kenal lelah mencari uang, jangan langsung kita vonis memang dia itu sudah tidak ingat lagi ke akhirat. Nggak boleh. Lebih-lebih dengan masa sekarang ini, orang kaya yang murah hati sangat penting untuk pergerakan kebaikan. Contohnya, ini balai pengajian kita di sini. Kalau seandainya tidak ada uang, tidak ada orang yang mau membantu ataupun menyumbang, sampai dengan kapanpun nggak ada. Makanya kita harus pandai-pandai ambil posisi. Tidak semua orang bisa melakukan hal seperti kita, tetapi semua manusia boleh dan bisa melakukan kebaikan walaupun namanya berbeda tapi tujuannya sama. Inilah mungkin salah satu daripada yang diistilahkan dalam Al-Quran ataupun yang telah diwahyukan oleh Allah. Wa anfiqu ala ma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaka wa aku minas shalihin. Wahai orang yang beriman, ayat ini kalau kita ingin melihatnya ada di surat Al-Munafiqun. Di antara ayat yang ada pada surat Al-Munafiqun, wa anfiqu ala ma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa aku minas shalihin. Wala yu'akhirallahu nafsan iza ja'a wala yu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, aku perintahkan kamu untuk berinfak di atas apa yang telah aku berikan. Alam razaqnakum, di atas rezeki yang telah aku berikan. Ini zaman sudah maju, pemahaman kita juga harus maju. Di saat Allah mengistilahkan rezeki dalam Al-Quran, kita hanya jangan memahami rezeki itu uang, enggak. Karena yang dikatakan dengan rezeki, pemberian Allah yang berfungsi untuk ibadah, apapun itu. Dan jangan salah-salah kita memahami nikmat. Nikmat yang sebenarnya adalah ma yuqarribuka ilallah fahuwa ni'mah. Kullu syai'in ma huwa ni'mah ataupun rahmah. Kullu syai'in yuqarribuka ilallah fahuwa ni'mah. Apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepadamu, bukan hanya uang, termasuk di dalamnya tenaga, kesehatan, sakit, susah, senang, harta, keluarga, jabatan, pergaulan, ataupun apapun lah, semuanya itu Allah yang memberikan. Jadi yang terpahami bagi kita orang awam, yang diistilahkan dengan rahmat itu semata-mata uang ataupun yang berbentuk harta. Padahal harta itu banyak jenisnya dan fungsinya juga berbeda. Yang benar-benar rahmat ataupun nikmat Allah, itulah sesuatu yang dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah nikmat. Sebelum kita kaya, sebelum kita punya harta, kita rajin beribadah, bagus akhlak dan perangainya, kita rajin menyambung silaturahmi. Tiba-tiba di saat kita sudah punya materi, semua itu sudah nggak ada. Para ulama menjelaskan, wa kullu ni'matin la yuqarribuka ilallah fahuwa baliyatun.
apapun yang telah kamu akui itu rahmat, tetapi setelah kamu dapat, bukan malah bermanfaat untuk ibadahmu, tetapi menjauhkan dirimu kepada Allah, maka kenalilah, pahamilah, akuilah, itulah bala yang dipercepatkan di dalam dunia. Sebelum kita punya mobil, kita rajin majelis taklim. Setelah dapat mobil, dulu cari uang supaya nggak kehujanan, bisa hadir majelis taklim walaupun dalam keadaan apapun, insya Allah bisa. Rencana awalnya gitu. Tiba-tiba Allah memudahkan rezekinya, membantu kita. Ujung-ujungnya kita udah nggak ngaji lagi, karena perjalanan kita sudah nyaman, karena perjalanan kita sudah lebih jauh. Itu bala. Sebelum dapat keluarga, kita rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin berbuat amal yang soleh, baik laki dan perempuan. Setelah dapat istri, dapat suami, malah kita bermaksiat kepada Allah. Itu bukan nikmat. Terus apa? Bala. Apa itu bala? Sesuatu yang membuat kita sengsara baik di dunia dan di akhirat. Sengsara di dunia, kita tidak pernah mendapat kebahagiaan. Sengsara di saat mau ajal, iman kita tak selamat. Karena syagalatna amwaluna wa ahluna dalam Al-Quran. Kenapa kamu nggak sempat beribadah? Aku disibukkan oleh segala keadaanku, wahai Allah. Ada yang karena anaknya, ada yang karena istrinya, ada yang karena suaminya, ada yang karena hartanya, ada yang karena jabatannya, ada yang karena tugasnya. Pokoknya kita punya alasan. Adakah Allah Ta'ala menerima? Tidak. Karena sebelum kita hadir ke dunia, aturan Allah lebih duluan ada. Janji kita di alam rahim, wahai Allah, hadirkan aku ke dunia, aku akan mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kok sekarang lupa? Kenapa kita bisa lupa? Itulah karena pengaruh kehidupan kita yang tidak sejalan dengan aturan Allah Ta'ala. Inilah kita fungsi di antara pentingnya kita mencari pendamping tahiriah, teman, sahabat, keluarga yang bisa mengarahkan kita untuk lebih paham agama. Pendamping kita yang batiniah, kita memerlukan zikir dan ilmu agama. Allah memerintahkan, sebelum kamu minta, aku sudah menyiapkan semuanya. Jangan risau dengan soalan duniawi, tetapi yang perlu kita risih siang dan malam, jangan pernah merasa diri sudah aman, tenang dengan urusan akhirat. Kalau dunia semuanya sudah lengkap, Allah sudah menyiapkan semuanya. Lebih-lebih tentang rezeki, karena rezeki ini paling rentan pembicaraan ingatan manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak perlu kamu menggugurkan semuanya sampai-sampai marwah agama kita hilang demi mendapatkan dunia. Sebelum Allah melahirkan kita ke dunia, Allah sudah berjanji, rezekimu sudah ada. Kalau memang sudah ada, kenapa kita mesti mencarinya? Cari rezeki itu ibadah. Cari rezeki ibadah. Kalau ada orang dalam dunia ini, kita di sini mencari harta yang halal. Seberapa yang Allah Ta'ala berikan kita qanaah, menerima pemberian Allah Ta'ala dengan lapang dada. Walaupun semuanya nggak cukup, tetapi kita tetap bahagia. Kita mati, insya Allah syahid. Ini ada dalam kitab Syiarus Salikin, ada dalam kitab hadis-hadis, kitab tasawuf yang membicarakan tentang adakah orang miskin ini ataupun kita yang miskin, kita yang fukara, kita tidak boleh meminta surga pada Allah. Siapa bilang? Allah Ta'ala telah berjanji melalui sabda baginda Nabi Muhammad SAW, hambaku yang tidak terjebak di dalam perbuatan yang haram, berbuat dosalah demi mendapati harta, kita sabar dengan kehendak Allah,
pembahagian yang ada kita terima dengan lapang dada. Insya Allah nanti pada hari kiamat dia masuk surga secara percuma, dengan artian kita tidak meninggalkan ibadah yang fardu. Seberapa banyak uang yang kita dapatkan sehingga kita berani berbuat kemaksiatan? Kita orang jualan, sholat zuhur masuk, orang jual, orang beli juga banyak. Pilih mana? Sholat dulu ataupun melayani pelanggan yang masuk mau beli barang? Kan kita punya pilihan, kita orang beriman. Allah memaksa kita, artinya kita mesti memaksakan diri. Karena apapun yang kita lakukan tidak ada manfaatnya untuk Allah. Sebelum kita menyembah Allah, memang Allah sudah jadi Allah. Sebelum kita beribadah, Allah sudah jadi Tuhan. Sebelum nenek moyang kita hadir ke dunia, Allah itu Tuhan. Kalau kita ingat dengan ini, maka ujub ria itu akan hilang. Kapan kita melakukan itu? Berinfak itu kapan? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum ajalmu tiba. Kita jangan berharap sama orang yang kita tinggalkan, nggak ada. Kita lebih percaya kepada manusia ataupun kepada Allah, dan jangan pernah mau percaya, dan jangan juga suudzon. Kan ini susah juga. Terlalu percaya kepada manusia jangan, terlalu berhati-hati dengan manusia juga suudzon. Ini jalan keluarnya gimana? Kalau kita mau pelajari pasti ada lah. Karena masalah yang kita hadapi sekarang, orang tempo dulu juga kayak gini. Makanya lahir karya-karya tulis para alim ulama supaya menjelaskan bagaimana perjalanan kita lebih selamat. Kenapa kita berharap sama orang lain? Kita sendirilah yang berhak untuk melakukan perintah. Kita nggak rajin beribadah dengan alasan nanti anak saya akan mendoakan saya. Anak yang mana? Ya anak kandung saya lah. Kita ini anak kandung ibu bapak kita. Pernah kita berbuat untuk kedua orang kita sebagaimana yang kita harapkan sama anak kita? Nggak pernah. Berarti sama untuk pribadi kita juga nggak ada. Jangan nyesal, kata Allah. Nanti kamu nyesal. Orang yang sudah pulang menghadap Allah, orang yang sudah menghadap, yang sudah berjumpa dengan sang pencabut nyawa, yang sudah tertidur di dalam alam barzah, ungkapan mereka tetap sama. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa aku minas sholihin. Wahai Allah, kembalilah daku sebentar ke dunia. Allah bertanya, untuk apa? Ada perlu apa kamu ingin kembali? Wahai Allah, aku tidak meminta lama, sebentar saja. Apa yang kamu harapkan daripada aku mengembalikan kamu ke sana? Kamu ingin melakukan apa? Ingin beribadah? Berapa lama umur yang aku berikan kepadamu? Pernah kau beribadah? Kata Allah. Kau ingin kembali dalam beberapa menit? Kau ingin kembali dalam 2-3 hari ataupun 1 hari ataupun 1 saat? 70 tahun aku berikan kesempatan kepadamu, di mana engkau habiskan umur dan hartamu. Kita mau jawab apa? Main bahasa aja getimplak gedanya oleh Allah. Kena tajuk gedanya 70 tahun kujuh umur kekah. Nak kata tepat habis bak lampu merah. Nak kata tutup lampu kero ke. Karena awak kedai buat ino ke baga. Dan aja. Dan kalau nau yang nunggu yang gejit walam kena udunya, menyapi ke wop bibit bitawo tayo kedai. Ya ka? Malah gua berai ka gri wang gayan. Nyata lung ke baga. Mantangi jaga pat. Rumah-rumah tajuk pula. Bang ai. Pakan tabi-tabi. Baik tengi-ngi kedai. Yang pubangai kedai kan kau ngudro tu. Kedai mana matai kana urang pegah yang gad-gad ke kedai nyai kedai nya kata camci jula ulet.
yang panen naik tunggunya enggak pengayan enggak juga kan ai benak juga kayak nak kupu ada dro ko nak kupu ba nah betalah talambung tanya positif mentang kata miki di saat ada orang mengarahkan kita dalam kebaikan maka bersyukurlah berarti Allah masih sayang kepada kita. Allah masih sayang untuk kita. Kalau Allah nggak sayang, Allah nggak mengirimkan berita-berita demikian. Walaupun bukan dengan pembicaraan, kadang-kadang dengan tulisan. Alhamdulillah, Allah masih sayang. Ada kata-kata bijak yang sering kita dapatkan di media. Itu dasarnya bukan dari orang biasa. Yang dulu membicarakan itu adalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Akhirnya diterjemahkan dengan bahasa yang bisa kita pahami sekarang. Sukar, susah menyampaikan kebenaran bagi orang yang sudah nyaman dengan kejahatan. Di saat kita menyampaikan kebenaran ataupun mengajak orang untuk berbuat kebaikan, ada kala memberi nasihat, kita akan berhadapan dengan dua kemungkinan. Orang yang tak paham, dia mencaci maki. Orang yang tahu diri, artinya orang bijak, dia akan merenungi. Di bawahnya ada tulisan lagi, susah untuk meyakinkan lalat bunga mawar lebih indah daripada sampah. Yang ketawa ke bagah kegenayang yang ada balaynya bejojo tanah roh long tama ada mendumnya kantun gelah. Sama-sama kita orang yang bermasalah dengan Allah karena semua kita pernah berbuat salah. Para alim ulama sudah menjelaskan apa itu ungkapan-ungkapan yang sangat bermakna kepada kita. Di antara lain, coba kita hitung katanya. Kalau seandainya dalam sehari kita pernah berbuat salah cuma satu, nggak usah banyak. Sehari semalam 24 jam kita melakukan kejahatan sekali saja, apapun itu. Dalam sehari satu kali, setahun itu berapa hari? 360 hari. Umur kita sekarang sudah berapa? Kalau kita jumlahkan 1 kali 360 dikali dengan 50 tahun, berapa ribu dosa yang telah kita kerjakan? Kenapa kita merasa nyaman? Untuk Allah murka kepada hamba, tak usah berbuat salah yang banyak. 1 salah bagi Allah sudah cukup. Iblis nggak banyak berbuat salah, cuman sekali dia melawan Allah, Allah musir dia dalam Al-Quran, tinggal di dunia dengan segala macam kejahatan, nanti pada hari kiamat abadi di dalam azab yang panjang. Orang yang telah meninggal semuanya kepingin laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, andai kata engkau tempokan kematianku sekejap, tidak mungkin kamu telah mati, kata Allah. Wahai Allah, kembalikan aku sebentar. Untuk apa kamu kepingin hidup kembali? Fa'asaddaka, kata jenazah. Fa'asaddaka, kata si mayit. Fa'asaddaka, kata orang yang telah meninggal. Aku mau bersedekah, wahai Allah. Pakan telah tak jaga kegunaan. Pai kai berokon nafa bugok. Pakan telah tak terkejut kah? Kan kalian ku pegah badro ke? Kalau ku ingat ke? Na kau ku pilih muriang muranya ke kah? Kau yak ingat untuk kamu terkah? Ganyan mama ke katena. Nampu. Long puja kena kan kuang pepep ke drone, kayang ku ke drone. Watena uriang ilake sesuatu bagi tanya, jangan. Kalau ada orang meminta sesuatu sama kita, jangan benci, tapi berterima kasihlah. Dia sedang berusaha di atas takdir Allah. Semoga sama-sama selamat.
Di saat nauri lagi terkah pegah ni pegat balai lah. Nak peluah balai, nak peluah tanah. Ngak god tempat kedai supaya lebih rampak. Tanya lebih nyaman. Kan hana gecok ke ganyan. Nama sedekah 3 ribu 2 ribu ataupun duk yang najuk lah. Itu yang sudah kita tabung untuk akhirat. Untuk kepentingan sendiri kita pelit. Yang benar kita butuh setelah kita tiada. Karena di sana tidak ada lagi usaha. Ada kekayaan 5 juta. Kenapa bersedekah 5 ribu? Untuk kepentingan yang belum tentu berfaedah. Jangankan untuk akhirat, dunia kadang tidak ada arti. Itu yang arti. Baje mentengna kata belum baje lo. Yang kana kalau tak tahu ya lain kata tamak. Nabi ke hai tuntut nanti ngah. Nya baje yang tanya soknya makhluk Allah ha. Ati tak buka mari ka iblis ya le baje. Susah tergedih di tang yang baje. Anda duri mu tahu ni. Itu tuntut tanya tinggal huruf kiaman ya. Utrai tuntut tanya makhluk Allah. Tayak belau tak pegah untuk tak gunakan. Okeylah kalian tak belau. Tapi yang nak tahu untuk ibadat. Sia-sia. Pakat dituntut itu mubazir namanya. Tak mau sedekah ke gau pihak. Nah urung pegah terus urung dari kampung ni dia kerja kena buat drone. Nah baje-baje tuham dua boh. Hai dum lah mari. Ada tak nak juk? Mahai tak belau. Kapu ke drawai lah mari. Hantar je beri. Nanda sibuk lang ya. Kesibukan dalam dunianya, kesibukan yang kita ciptakan sendiri. Kosong mari tamah pakaian, penuh pakaian tamah mari. Nailhab. Dia urungkat. Pun hana kide. Sedang merempak kion. Hana syukurnya. Dari kios hana barang, minta barang penuh kios. Kalau barang halak kios, bedah tanya minta toko. Watek kana toko kahanti barang. Watek kalau barang kahanti toko. Bedah tanya yang minta gudang lain lo. Hana habis meyakin almarhum ayah tahu kan? Tak tinggal kau robo. Bangai kita yang aku pegang. Habis buat langdonya minta rezeki. Habis rezeki pak minta. Hai kamati tu. Kan katinggal ini aku gua penduk. Tak putapat lagi tanya orang malam yang ahli waris. Kau pakai hati tu. Nama dia tak pegat draw tak keburung tak tengah saja uro dah cekak. Ya macam apa? Nya yang terbaliknya jadi tempat haji. Ju. Gaya you nak buat dia tahu. Oh, gaya pergi nak drog. Alah drog. Ilung kau nak haji ku sit. Ilung ku tim kau murno mah. Mana bo. Nanti ke mangat pegang apa-apa tadi insyaallah igo aku pakai. Antuk. Mak aku kau ni ke antuk aku tanya. Ayo hai patlang kampung tanya tinggal teman ku cite bayi pikir liu urang hanjut tu ya ke tak tapi aku parita ke bahasa shalom menron benar aku simak lagi pajan kaji ku kaku home ya ju jadi tanya na rumah tanya panyo tu poi rumah ada pun belah deh lah ada pun pai ke nya mutang peng tanya pegar rumah kali galam dalam pai kam ningai